Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam kita ketemu warahmatullahi lagi di ngaji Fathul Qorib. Nah, saya masih ditemani sama Ustadz Gunawan. Selamat sore Ustadz. sore. Ya, Bang Cecep. Karena agak segar hari ini. Ah, ya segar karena kehujanan terus kali. Hujan udah berapa hari ya? Iya, beberapa hari ini Jadi alhamdulillah gitu terus. beberapa daerah juga banyak yang kebanjiran ya. Ya, mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir senantiasa bersabar. Diberikan kesabaran dan segera mendapatkan Ya, yang bantuan ya. bantuan mudah-mudahan dari pihak-pihak terkait. Kayaknya kita langsung masuk pada inti pembahasan kita Oke. pada episode kali ini nih Gus. Iya, baik. Kalau episode sebelumnya kita ngomongin soal penyamakan kulit ya Gus ya. Betul, Penyamakan kita kulit dan siwak ya kalau nggak salah. siwak. Nah, episode ini kita mau ngomongin soal apa Gus? Untuk episode kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana mengenal tentang keparduan wudhu dan juga kesunahan berwudhu. Karena memang ini menjadi hal penting yang harus kita bicarakan secara serius. Langsung atau bagaimana? Supaya orang tahu Iya, wudhu itu fardunya mana aja gitu ya, Gus ya. betul. Iya. Oke, kayak langsung aja deh. Baik, Bang Cecep ya kita mulai saja dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik. Eh Kemarin kita sudah membahas beberapa item yang mengenai tentang bagaimana mengenal jenis-jenis air, bagaimana eh, air apa saja yang boleh dipakai berwudu, terus juga kita mengenal tentang bagaimana menyamak kulit dan juga bersiwak. Nah, dalam hari ini masih ada kaitannya dengan eh, pembahasan pertama yaitu mengenal air dan air apa saja. Untuk apa? Di antaranya itu untuk berwudu. Makanya di pasal selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang pasal furudul wudu. Ya, pasal tentang wajibnya kita untuk melakukan wudu. Wudu itu apa ya? Salah satu ibadah yang memang mendapat perintah langsung dari Allah. Gitu. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiqi wamsau birusikum warjulakum ilal ka'bain. Berarti wudhu ini bukan salah satu langkah di mana kita untuk melakukan sholat harus berwudhu dan itu menjadi rumusan para ulama, bukan. Ini sudah menjadi perintah Allah. Berarti perintah Allah ini adalah merupakan satu keharusan di mana kita harus melakukannya. Dan wudhu di situ berarti kita terangkan ada berapa saja sih gitu kan yang harus kita laksanakan dalam berwudu. Dalam hal ini faslun furudul wudu isittatun. Fardu wudu itu ada 6 berarti di sini. Kalau dulu kita pernah diajari sama guru-guru kita waktu kecil supaya mengenal memahami secara cepat sampai ada nadonnya udah. Fardu wudu ayah genap sadayana gitu waktu jalan sudah iziniat dua mumbah banget. Nah itu orang-orang dulu metodologi untuk supaya kita paham mudah cepat dihafal sampai pakai nadom. Mungkin sekarang udah agak dilakukan gitu kan supaya mudah. Itu metodologi untuk sekarang banyak lagu. Sekarang gurunya banyak lagu. Nah kata wudu ini di sini apa ya? Bidomil waw. Jadi kalimatnya itu didomahkan. Wudu berarti wawunya didomahkan. Itu memiliki arti tersendiri memang. Ya, memiliki arti tersendiri yaitu ismun lil fi'li. Jadi salah satu nama daripada bentuk perbuatan. Jadi kalau kita mengenal bahasa wudu berarti itu adalah salah satu perbuatan, perilaku atau dalam arti amaliyah. Kalau seandainya wawunya dipatahkan, wadok berarti media yang dipakai. Berarti wudu itu berarti bisa dikatakan sebagai mutawadi, orang yang melakukan gitu kan. Kalau wadok berarti adalah media yang dipakai untuk berwudu, diantaranya air. Kalau bicara kita fardu berarti ini sesuatu yang
wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sehingga apabila keparduan yang tadi di sini disebutkan ada 6, berarti nggak boleh berkurang salah satunya. Artinya kalau sampai kurang atau tidak dilakukan itu nggak sah. Nggak sah wudunya, gitu kan. Karena di sini wajib. Kewajiban yang pertama yaitu an-niyat, yaitu niat. Berarti kita harus diawali dengan niat. Segala sesuatunya tanpa ada niat ini menjadi batal juga. Kita membasuh dari yang 6 di sini, misalkan dari apa yang tadi disampaikan di dalam Al-Quran, wajah kita dibasuh, bagian kepala kita wajah kita apa namanya, ya dibasuh ya. Ini kita diusap, kaki kita dibasuh, tangan kita dibasuh dan lain sebagainya. Tetapi kita meninggalkan niatnya sama itu juga. Walaupun memang tadi di dalam ayat Al-Quran tidak diterangkan niat itu. Kan hanya idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum, maka basuhlah tangan, wajahmu, wamsahu birusikum, usaplah sebagian kepalamu, wa aidikum ila marafiq warjulna. Nah, itu tidak ada kan Tuhan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita niat. Terus keterangan niat itu adanya di mana? Keterangan niat itu adanya innamal a'malu bin niat, gitu ya. Jadi segala bentuk perbuatan harus pakai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala perbuatan itu jika tidak ada niatnya ya maka akhirnya apa? Tidak sah. Karena harus menentukan ibadah apa yang sedang kita lakukan. Di dalam niat itu kan begitu. Jadi gitu. Jadi di dalam praktek yang kita lakukan, kenapa harus ada niat? Supaya kita tahu bahwa kita sedang berwudu. Kan begitu. Kalau tidak ada niat lagi ngapain lu? Kan gitu. Apalagi ngubah keringat gitu kan. Atau lagi cebok atau lagi apa. Harus ada niatnya, harus jelas urusannya kan gitu. Pakai niat. Niat itu yang membedakan aktivitas. Betul. Jelasnya begitu. Kira-kira gitu. Jelasnya begitu. Niat itu yang membedakan sedang aktivitas apakah kita itu. Nah, begitu. Itu diantaranya niat. Lalu niat itu di mana? Gitu kan? Dan apa definisi niat? Nah, situ. Definisi niat itu di sini diterangkan qasdu sai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi menghendaki sesuatu muqtaronan bi fi'lihi, dengan dibarengi oleh perbuatannya. Jadi kita menghendaki sesuatu langsung berbuat. Itu namanya niat. Enggak begini. Antar maghrib gua mau ngaji ya. Itu bukan niat Bang Kecap. Itu namanya azam di sini. Ya, azam. Niat sama azam itu berbeda. Kalau niat itu ketika kita bermaksud sesuatu, maka ketika itu pula dilakukan. Begitu. Kalau puasa itu gimana? Kalau puasa azam namanya bukan niat. Tetap azam gitu kan. Makanya disunahkan niat puasa itu ya ketika sudah memasuki waktu imsak gitu. Karena kebanyakan kenapa orang niat itu setelah sahur gitu kan, Setelah terawih malah. bahkan ada yang setelah terawih Setelah terawih niat bareng-bareng. niat bareng-bareng, bahkan lebih ekstrim lagi ada yang niatnya sebulan. ada niat sebulan. Nah itu sama sehari kuliah saya niat puasa sebulan penuh. Saya sombong bener ban borong. Keren itu. Kampung capek. Sin poho ada. Coba lihat dari kamera ini apa perutnya Ustaz Kelihatan. udah kelihatan nggak? Ya udah ditutup. Kelihatan nggak itu dari situ? Hah? Enggak, posisi gini kelihatan nggak? Ya udah. Dilanjut. Ya lanjut. Baik. Nah, itu ada yang sampai kenapa bisa sampai begitu? Itu dalam bentuk ihtiyat namanya. Kehati-hatian. Karena apa? Kehati-hatian jangan sampai puasa nggak pakai niat. Gitu. Karena itu puasa itu wajib sehingga niat itu penting. Berbeda dengan sunnah. Tapi ulama membolehkan. Ulama membolehkan itu kan. Kenapa ada? Berarti ada ulama yang membolehkan. Gitu. Cuma disunahkan ketika setelah datang waktu imsak kita berniat. Itu lebih bagusnya lagi. Baik. Itu niat itu definisinya qasdu syai'in muqtaronan dipilih. Ketika kita berniat lalu kita masih menunggu pelaksanaannya, maka itu bukan niat, berarti masih kategori azam. Berarti ketika kita niat ya langsung kita laksanakan kira-kira gitu. Betul. Nah itu.
Di sini niatnya di mana? An-niyatu inda ghuslil wajhi. Inda ghuslul wajhi. Jadi niatnya ketika kita membasuh wajah. Berarti Penempatan. bukannya sebelum. Bukan sebelum. Jadi kan gini, sebelum membasuh wajah ada beberapa praktek yang kita lakukan dalam berwudu, benar nggak? Seperti contoh misalkan sebelum membasuh wajah kita dibiasakan cuci tangan, berkumur, hidung, terus baru wajah. Ada beberapa sampai 3 langkah kita lakukan baru. Nah, karena 3 langkah yang tadi itu adalah bentuknya kesunatan, gitu. Kalau wajah ini adalah bentuknya kewajiban, kefarduan, maka letak penempatan sunat itu adanya pada wilayah basuhan yang diwajibkan ketika kita membasuh wajah. Itu maksudnya begitu ya. Jadi bukan di awal. Kalau di awal itu nanti ada kesunahan-kesunahan yang dimana di awal itu harus begini, harus begini. Sekarang kita diniat dulu. Jadi tempatnya niat itu yaitu ketika kita membasuh wajah. Dan apakah sebelum membasuh wajah lalu kita niat? Ada juga kan? Kita tadangin air. Apakah nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari listibahati sholati lillahi ta'ala? Apakah begitu? Terus baru ke wajah? Apakah Atau itu sah? atau misalkan bersamaan, bacanya biasanya seperti apa nih pertanyaannya kan gitu. Iya. Yang umumnya sih bersamaan nih. Bersamaan. Umumnya Sambil begitu kan? membasuh muka sambil Sambil membacakan niat. Karena tadi Qasdu Said muktaronan dipilih bersamaan dengan pekerjaannya kan begitu. Membasuh wajah bersamaan dengan pekerjaannya. Itu. Nah, itu niat tempatnya di dalam membasuh wajah. Sekarang bagaimana? Niat itu apakah redaksinya harus begitu? Yang selalu dituntun dengan bahasa-bahasa kita kan sudah punya tuntunan-tuntunan doanya. Nah, niat ini tidak diharuskan dengan bacaan seperti tadi. Seperti kita mau berwudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari listibati sholati lillahi ta'ala. Tidak baku seperti itu. Boleh dengan pakai bahasa-bahasa kita. Saya berwudu untuk membolehkan membaca Al-Quran. Misalkan begitu, kita mau baca Quran nih. Wudu, saya niat berwudu agar dibolehkannya membaca Al-Quran. Saya untuk berwudu agar dibolehkan. Tetapi di sini diterangkan tetap harus menggunakan bahasa lirofil hadasil. Gitu. Agar bahasanya begini. Kenapa kalimatnya lirofil hadasil asgori? Karena wudu ini berstatus hanya mampu mengangkat hadas yang menghilangkan hadas yang kecil. Jadi status menghilangkan hadasnya itu harus ada kalimat itu. Saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil agar boleh membaca Al-Quran misalnya. Itu dengan kalimat-kalimat begitu. Agar boleh saya melaksanakan salat. Makanya itu listibahati sholati. Karena untuk melaksanakan sholat. Nah itu kalimat-kalimat. Jadi jangan sampai gini. Jangan sampai karena kebiasaan kita ya. Dari dulu itu diajari doa-doa. Gitu. Jadi khawatir dianggap bahwa doa-doa itu menjadi sesuatu syarat dan ketentuan yang baku. Niat dulu terus begitu. Gitu. Takutnya ada yang begitu. Boleh-boleh aja dengan bahasa apapun. Nah, itu. Udah ya, tadi saat membasuh wajah bersamaan dengan membasuh wajah. Lalu takaran wajah itu di mana? Seperti apa? Harus tahu. Ukuran wajah itu seperti apa? Ke atasnya sampai mana, ke bawahnya sampai mana, ke sampingnya sampai mana. Di sini diterangkan kan? Berarti ke atasnya itu sampai min mana biti sa'ri rasi, sampai batas tumbuhnya rambut. Berarti ketika tumbuhannya rambut di sini, standar ukurannya ya udah sampai sini. Bawahnya sampai mana? Sampai tempat tumbuhnya gigi, dagu di sini. Jadi kalau berwudu sampai batas sini, jenggot sini ya. Bukan, kalau ini kan bukan rahang itu ini. Berarti ketika berwudu air wudu begini. Ini dibasuh. Cara membasuh begitu. Jadi ada begini. Jadi enggak begitu aja. Karena ukuran wajah itu sampai sini. Gitu kan, sampai sini. Sampai bawah rahang gigi kita ini. Jadi ke sini terus. Jadi ke bawah. Jadi enggak cukup sampai depan aja, itu ukuran. Dan ke sampingnya yaitu sampai batasan telinga. Ini bawah semua. Itu ya, jadi sampai batas sini ya biasanya? Iya, sampai sini. Oh, sampai sini ya? Sampai sini telinga. Belakang jambang ya? Belakang jambang. Nah, itu di belakang jambang.
harus sampai situ. Jadi nggak sembarang gitu kan. Jadi indah ghusnul wajhi. Terus yang selanjutnya yaitu yang pertama tadi niat ketika kita membasuh wajah, dan yang kedua adalah ghusnul wajhi dan membasuh wajah. Tadi wajah itu takaran segitu. Terus lalu bagaimana ketika di wajah ini gitu kan. Di wajah ini banyak sesuatu yang nempel di kulit kita. Iya, nasi atau apa atau borok atau misalkan jenggot. Nah, terutama yang menjadi problem jenggot nih. Yang menjadi problem jenggot. Bagaimana dengan tubuh jenggot? Berarti ketika kita membasuhnya hanya ala kadarnya saja, terus Ke dalamnya itu nggak kebasuh. ke dalamnya ini tidak basuh. Jadi wajahnya ini, kulit wajahnya tidak terbasuh. Bagaimana ini kan gitu? Berarti harus betul-betul dibasuh, gitu kan? Apalagi ketika masih ukuran kayak Bang Cecep, tuh kulitnya masih kelihatan. Walaupun kelihatan tebal, kulitnya masih kelihatan. Nah itu sangat sangat diharuskan untuk air itu digini-gini kan. Setelah membasuh wajah, supaya kulitnya itu kena semua, jangan sampai nggak kena. Terus kan ada yang tebal benar, Ya. bagaimana nih yang tebal benar kebanyakan gitu kan, kayak orang-orang India kan begitu kan, ya di kita udah banyak sekarang. Nah berarti itu ada yang cukup seoptimal mungkin kita, kan gak mungkin digoreng satu-satu, gitu kan, repot kalau ngisir jenggot baik, kagak udah, apalagi kalau wudunya antri, lah bonggol gitu. Itu lah iya, Keburu diomelin orang. itu jadi jenggot jadi madarat kan gitu. Kesunahan malah jadi madarat karena pertebelan ya. Makanya ada hukum rusuh juga di situ gitu kan. Kalau memang udah nggak kelihatan sama sekali kulit dari orang yang melihatnya, kulitnya nggak kelihatan, terus tebal banget, ya cukup seininya aja gitu kan, semaksimal kadar ini kita, ikhtiar kita. Berarti gerandong itu gerandong itu kan mukanya buram semua itu bos. Nah dia kalau wudhu itu Lah iya, berarti sekenanya aja ya dibolehin lah ya. setelah dia melakukan upaya keras gitu kan, tapi kalau dia cuma ciwak-ciwak begitu aja ya tetap cecewak doang itu bahasa orang mah gitu. Jadi yang menempel di sini baik kutil atau telalat atau apa. Kita punya kutil panjang ini, habis sejengkal. Kita cuci muka doang. Tetap cuci muka kutil. Karena kutil kan menjadi bagian kulit pipi. Misalkan kutilnya panjang gitu kan, ada dua keren kan gitu. Habis gimana? Pikir itu kan bisa kemungkinan itu. Memang harus mendetail seperti itu. Iya. Kalau ada yang sampai begitu. Nah itu jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Ketika gosok lagi membasuh wajah. Begitu pula misalkan bagaimana dengan tato atau apa. Sekarang kan banyak zaman tato ya Bang Cecep. Bagaimana tuh hukum-hukumnya kan begitu. Cuman memang tato ini ada beberapa versi. Ya. Gitu kan, ada yang dalam arti masih diperbolehkan. Ada juga yang mengatakan tidak diperbolehkan tetapi haram pelaksanaannya. Tato yang mana? Kalau tato sekarang kan hanya bentuk gambar yang dibuat dari alat-alat modern ini, dan kayak henna, kayak apa gambar-gambar biasa non permanen itu masih boleh-boleh aja kan. Tapi ada kesimpulan yang baru-baru ini tuh bilang bahwa ya tato sebenarnya tidak menghalangi wudhu ya. Betul. Karena kemajuan zaman itu membuat teknologi tinta itu jadi dia bisa menyerap air. Betul. Gitu ya. Nah cuman mungkin yang tidak diperbolehkan yang membuat dia masih menjadi perdebatan karena ya itu dia bukan apa namanya merusak tubuh yang udah dikasih sama Allah. Kita dikasih tubuh kayak begini digambar-gambar gitu kan. Mungkin itu yang masih terus menjadi perdebatan. Ya memang ketika masuk ke wilayah seni gitu kan, ketika kita menganggap itu merusak, menurut dia bukan merusak, menghiasi gitu kan, benar nggak? Ketika kita anggap itu merusak, tapi menurut dia nggak merusak kok, justru memperindah, gitu kan? Dalam hal ini harus ada spesifikasinya. Kalau hanya alasan seperti tadi, maka kembali ke fikih tidak mempersoal itu. Fikih hanya mempersoal apakah gambar itu dapat menghalangi air wudhunya untuk
ke wilayah kulitnya, ke pori-pori kulitnya atau tidak. Fikih barangkali hanya mengomentari itu kan. Karena memang tato yang dimaksud di dalam fikih di sini adalah dalam arti ketika tato itu yang ditusuk terus dimasukkan tinta, ditusuk keluar darah, dimasukkan tinta dan darahnya bercampur dengan tinta, akhirnya menjadi apa? Menjadi sesuatu yang najis terus di dalamnya. Darah itu kan nggak keluar. Karena itu keluar dan bercampur dengan tinta, membangun gambar di dalam kulit. Nah itu yang seperti itu hanya perlakuannya saja yang dilarang, yang diharamkan. Perlakuan membuat tato yang begitu diharamkan. Lalu bagaimana ketika ada yang beralasan, wudhu nggak menghalangi air wudhu, tetap kulit karena tinta itu di dalam kulit adanya. Sementara air wudhu itu kan di atas kulit, harus menyerap di atas kulit, nggak harus sampai ke dalam pori-pori. Warna tinta itu kan di dalam pori-pori. Nah, makanya ada beberapa ulama yang masih membolehkan, apalagi misalkan sekarang ini ya banyaklah ulama-ulama kayak UAS juga, beliau juga ketika kalau memang sudah demikian ya kalau bisa ya memang yang tadi yang tatonya bukan gambar-gambar sekarang ya, gambar sekarang itu udah biasa lah, yang tadi ditusuk-tusuk itu harus misalkan dikeluarin lagi. Nah dikeluarin lagi ketika nanti tidak madarat terhadap tubuhnya ya harus dikeluarin, tapi kalau menimbulkan lebih madarat dikeluarin ya jangan, udah gitu kan, yang penting bertaubat kan gitu. Tapi karena memang itu perbuatan yang tidak dibolehkan gitu kan, merusak kulit dan terakhir ketika sholat pun kita membawa najis karena darah kita membeku di sana itu ya. Anak-anak aja cuma membawa najis yang belum dipotong, sholatnya nggak boleh kan, kita nggak disunat, ini kita nggak dipotong gitu kan. Nah itu yang nggak boleh itu kan apa, khawatir ada najis aja air kencing yang masih tersisa di upluknya itu kan. Nah, itu kocok kocoknya gitu ya. Nanti bahasa orang kita kocok. Iya, nggak disunat sebenarnya boleh-boleh aja, gitu kan? Namanya juga sunat, kan gitu. Misalkan Bang Cecep nggak sampai sekarang nggak disunat, boleh-boleh aja, itu nggak disunat. Berarti cuma tidak mengikuti apa kesunahan Nabi Ibrahim saja. Tetap. Nah. Terus lalu bagaimana hubungannya dengan fikih ya? Ketika fikih mengatakan ya kalau Bang Cecep mau menjaga kebersihan kokocop itu dari najis, ya silakan aja. Cuma kan rasa nggak mungkin. Ya. Kalau kita kencing, gitu kan, kita paling ngubah luarnya. Gitu. Dalamnya tetap air itu kan nempel di upluknya itu, di kokocopnya itu. Itu susah dihindari, makanya harus potong. Itu ya, jadi tentang membasuh wajah, area wajah. Ini dari wajah, wajah. Jadi banyak kan kocok. Wajah dari wajah ya. Gak apa-apa dah. Iya, iya. Yang selanjutnya yaitu dari keperluan wudu yaitu waghslul yadaini ila mirfaqaini, yaitu membasuh tangan. Membasuh tangan sampai mirfaqaini, kedua siku kita. Tangan sampai kedua siku. Berarti tangan ini harus dibasuh. Dibasuh itu berarti harus dengan air yang mengalir. Kalau bahasa basuh, ada basuh, ada masuk, ada goslu, ada masuk. Kalau basuh berarti harus mengalirkan air, kalau masuk hanya menempelkan air. Kan gitu. Nah, sekarang berarti kita bicaranya goslu. Goslu itu membasuh, harus ada air yang mengalir. Nah, sekarang Bang Cecep, redaksi bahasanya itu di sini dikatakan yada ini ilal mirfaqo, di sini goslu yada ini ilal mirfaqo ini. Membasuh tangan sampai kepada siku-siku. Siku-siku posisinya di atas di bawah? Di bawah. Siku-siku kita lu nggak usah di bawah. Di atas bukan di sini ya. Nah, ini. Nah, ini sekarang. Kan? Oh iya ini siku. Siku kan? Bang Cecep kalau nyuci, kalau membasuh tangan prakteknya seperti apa? Ini misalkan air ngalir. Apa begini? Iya. Atau begini? Saya biasanya begini dulu. Dari atas ke bawah. Begini. Berarti ya air begitu ya? Iya posisinya. Memang harusnya begitu. Berarti bener ya. Tepuk tangan berarti ya. Karena di sini ya ada ini ilar mirip apa ini tangan sampai siku. Berarti tangan dulu baru sih. Nah gitu maksudnya. Iya ini kan tangan. Tangan ini. Siku ini. Berarti tangan dulu baru siku. Maka posisinya begini. Gitu. Kalau itu kalau di air yang turun. Kalau air di bak berarti begitu. Turun ke bawah. Itu intinya. Nah, sampai siku-siku. Nah, dalam membasuh air yang mengalir dari atas, dari sini ke sini, siku-siku, terus turun lagi ke bawah. Nah, ini lalu karena kita ada jari-jari di sini kan.
ada jari-jari tangan kita, maka tidak boleh sampai air itu tidak ada yang mengalir. Jadi harus diinginkan. Harus oleh tangan kita. Di sini ada keterangannya namanya ditahlil, gitu kan. Ditahlil, menyisir. Tapi jangan kenceng juga kali gitu. Enggak, ya jangan kenceng yang penting mah. Iya, ledes. Begini-begini bahaya. Terus kayak kuku gitu kan. Jangan sampai ada, kukunya juga dibersihkan. Kukunya dibersihkan ketika berwudu. Lebih bagus sebelum berwudu. Takut ada tai kuku yang udah mengeras di sini kan gitu. Ada apa di sini nempel? Ada jengkol misalkan nyelap di sini kan gitu. Ada apa sendok misalkan nyelap di sini habis makan. Nah, ini harus dibersihkan semua. Jangan sampai ada yang menghalangi. Tidak boleh ada yang menghalangi sedikit pun air. Karena satu titik saja ada air yang tidak tersentuh oleh air, terbasuh oleh air, berarti wudhu kita tidak sah. Gitu. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'di rasi, dan selanjutnya adalah mashu ba'di rasi, mengusap sebagian kepala kita. Nah ini hanya diusap saja. Hanya diusap saja. Mau diusapnya mau digini-gini boleh, mau ditempel doang begini. Air, tempel, air tempel. Terus pakai media lain misalkan, pakai tisu. Ditempel ke air, tempelin tisu atau pakai kain, boleh-boleh aja. Gitu, nggak mesti harus bingung gitu. Ditempel aja boleh, nggak digerak-gerakin. Itu ba'di rasi. Jadi Bisa pakai media gitu. bisa pakai media karena apa? Karena yang penting dia terkena air aja. Mau nggak pakai media, bisa mau lepas tangan gitu udah jago misalkan. Wah, iya. Misalkan ada air di bak, tempelin pala jidat kita tuh. Kita malah banyak lagunya gitu. Boleh gitu. Ambil kayang bisa ya. Lah iya, lah iya, kayak misalkan kita apa namanya mau diwuduin sama orang, bosin muka gua, basuhin muka gua itu mau wudu. Boleh-boleh aja. Karena kita jagoan gitu. Lah iya, Preman. Iya. Biasa mukulin orang gitu kan. Orang. Ada di sini. Di Fathul Qorib di sini mengenai tentang bagaimana hukumnya ketika kita diwudukan sama orang lain. Boleh kan gitu. Nah kecuali misalkan bersamaan genjang kita nih, lo basuh tangan gua, kaki gua kira bebek gitu kan. Ada yang nah ketika begitu maka yang dihukumi sah hanya membasuh wajahnya saja. Keterangannya di sini begitu. Enak banget mentang-mentang jagoan, duit semua itu. Itu kalau bersamaan. Kecuali kalau misalkan tadi tidak bersamaan, gitu kan, diwuduin, apa-apa. Terus waghuslur rijlaini. Nah, kenapa? Tar dulu ya. Masih ada yang ketinggalan. Kayak tadi membasuh ini. Itu membasuh kening. Itu nanti ada keharusannya seperti semuanya. Gitu kan. Kalau misalkan pakai kopiah, kalau pakai sorban, gitu kan nanti ada keterangannya sebenarnya itu diharuskannya semua. Diharuskannya kesunatannya. Nantilah kita bahas di sunatnya aja. Ini diwajibnya dulu. Yang selanjutnya waghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Nah, sekarang begini, membasuh kaki kita kan dua nih. Itu biasanya Bang Cecep kalau wudhu kakinya dikairin, basuh sama seperti tadi. Jari-jarinya harus kita gosok-gosokin. Nanti diterangkan di sunat. Itu digosokin itu kesunahan. Tapi nggak digosokin juga nggak apa-apa. Yang penting semua kena air. Nah, kalau kita membasuh tangan kita, maka dianjurkan oleh tangan kiri. Kaki kita yang kanan dibasuh oleh kaki yang kiri. Kaki kiri kita dibasuh oleh tangan kanan. Dan untuk mendahulukan membasuh itu harus yang sebelah kanan dulu. Gitu. Berarti dengan tangan kiri. Iya, seperti contoh misalkan tangan. Kalau kita membasuh tangan kanan dulu, terus kiri dulu. Jadi satu-satu. Gitu. Karena anggota badan kita kan dua-dua, tetap harus satu-satu. Gitu. Misalkan kuping, ini, terus wajah. Kalau wajah walaupun ada dua, nggak boleh begini, nggak boleh sebelah.
Katanya sunatnya kata satu-satu. Jangan. Wajah mah udah menjadi satu kesatuan, bareng aja, jangan sebelah-sebelah. Mentang-mentang yang lain sebelah-sebelah, gitu kan, kaki sebelah-sebelah, tangan sebelah-sebelah, kuping sebelah-sebelah, misalkan. Hidung sebelah-sebelah. Nah, kalau membasuh wajah itu gimana, Gus? Kalau hukumnya kalau orang bermuka dua itu gimana? Nah itu kali yang suruh suruh sebelah-sebelah. Kita agak bingung juga kalau yang kayak gitu ya, Gus. Bukannya dua gitu ya. Nah, kalau orang bermuka dua gitu kan. Tetap wajah mah satu kesatuan, biar bukan dua juga. Makanya di sini juga kan ada yang namanya hunsa. Hunsa itu wandu gitu kan. Nah, cara berwudu hunsa dan cara berwudu wandu. Ya, apakah dia kecenderungannya ke lelaki atau ke perempuan? Itu di sini juga ada. Gitu. Jadi kaki kanan, kaki kiri dahulukan kanan dulu sebelum yang kiri. Untuk membasuh kaki kanan harus tangan kiri, membasuh kaki kiri oleh tangan yang kanan. Jadi begitu. Nah, selanjutnya adalah dijelaskan wat tartib. Yang terakhir berarti yang keenam itu tartib. Tartib itu berarti dari rangkaian membasuh pertama wajah, kedua Pertama niat. tangan, Dari niat. Pertama ya dari niat, gitu kan, wajah, tangan, kaki, kaki. tangan, terus masuk roksi, gitu kan, bagian tirah, terus kaki, terus tertib. Jadi 6 di situ kan. Nah, tidak boleh apa gue mau tangan dulu sebelum wajah. Tidak boleh. Jadi harus berurutan. Gitu. Harus berurutan, tidak boleh apa? Tidak boleh semau kita. Oh, yang penting mau dicuci semua. Bisa. Iya. Harus tartib. Tartib itu yang awal harus diawalkan, yang akhir harus diakhirkan. Yang tengah ya di tengah posisinya harus runut. Itu namanya tartib. Nah, pertanyaannya, Gus, apakah masing-masing anggota tubuh itu harus dibasuh 3 kali? Nah, kita masuk ke wilayah kesunahan berarti ya. Oh, berarti itu sunnah ya? Di sunnah. Sekarang wasunanuhu asrota asya. Jadi kesunahan berwudu itu ada 10. Ya. Yang pertama adalah atasnya yaitu tasmiyah. Berarti kita yang pertama sebelum melaksanakan berwudu di sini tasmiyah. Berarti yang diutamakan tadi bukan niat. Yang pertama adalah bismillah dulu. Niat itu tadi ada di membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah kan tadi kita ada beberapa langkah kita untuk melakukan wudhu. Nah, di awal langkah pertama itulah disunahkan untuk membaca bismillah. Jadi membaca bismillah itu mau bismillah gitu udah boleh. Mau akmalnya bismillahirrahmanirrahim boleh. Jadi cuma bismillah doang udah sah. Udah boleh gitu, udah mendapatkan kesunahan. Kalau yang lebih bagus bismillahirrahmanirrahim, pelit amat jangan sepotong-potong kan gitu. Nggak panjang banget ini. Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah, nggak boleh bismillah, ya boleh tapi ngapain sepotong-potong. Terus yang keduanya yaitu dari yang 10 itu yang disunatkan ghuslul kafaini. Jadi membasuh kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan ini dibasuh dulu. Beda dengan bicara tadi membasuh tangan ya. Ini membasuh kedua telapak tangan. Nah, apa ini qabla idkhuluhima. Jadi sebelum memasukkan keduanya al inai kepada tempat berwudu. Nah, jadi sebelum tangan kita dimasukkan ke dalam tempat berwudu, misalkan tempat wudu kita pakai tempat nih. Apalagi tempatnya misalkan kurang dari 2 kula. Nah, maka kita membasuh tangan ini dianjurkan sebelum kita dikobok air ini, itu kan boleh. Kurang dari 2 kula juga boleh dikobok sebenarnya kan gitu. Asal tadi cuci dulu. Disunahkan kita bercuci tangan dulu sampai kepada pergelangan di sini, sampai bersih. Nah, di sini 3 kali pencucian di sini adalah kesunatan. Dalam arti keabdolan bukan kesunatan. Mencuci aja dia sudah apa? Sudah mendapatkan pahala sunnah. Lalu pahala sunnah itu dibuat lebih abdol, maka dibuat 3 kali. Maksudnya begitu. Jadi ketika kita sebelum berwudu maka cuci dulu tangan kita untuk supaya tangan ini nanti boleh dipergunakan membasuh anggota badan yang lainnya walaupun dengan air yang dipobok oleh kita. Itu baik banyak ataupun sedikit. Itu kalau lebih dari 3 kali? Lebih dari 3 kali ya itu berlebihan namanya. Boleh bisa. Iya, nggak boleh. Tapi nggak ada hukum yang tidak ada. Sementara ini belum ada hukum yang
sampai Apa air haram mata. gitu atau apa enggak ada ya? Enggak. Itu yang selanjutnya yaitu tangan kita pada wadah. Terus yang selanjutnya adalah walmud madotu, yaitu berkumur. Jadi air itu dikumur-kumur dulu. Kalau udah dikumur-kumur, jangan ditelan, dibuang aja. Mau kita kumur, langsung gitu boleh. Tapi keharusan di sini yaitu ketika kita memasukkan air ke dalam mulut, lalu air itu dikocok. Baru disebutkan untuk apa? Jadi antaranya tadi untuk menghilangkan kotoran makanan-makanan yang ada di luar. Nah itu kesunatan berwudu. Ketika tidak begitu pun wudu boleh, gitu kan? Ini namanya juga sunnah. Gitu kan? Yang wajib itu tadi cuma 6 tadi, yang sunnahnya ini. Ketika sunnah pasti ada manfaatnya. Terus yang selanjutnya yaitu wal istinsaqi, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Kalau saya lihat orang mencuci hidung itu untuk melakukan sunat cuma di itu aja kan. Di sini harus istinsak sebenarnya. Dihirup. Hirup. Harus begitu. Itu Menyegrek dong, Bos. bagus itu. Justru terapi itu. Jadi itu bisa dijadikan terapi. Dan kalau itu kan memang harusnya dikeluarin, gitu kan? Setelah dimasukin, nah, tapi begitu. Tapi kalau misalkan udah masuk, ketelan nggak apa-apa. Gitu. Masalahnya takutnya kelewat ya. Iya, Namanya masih nyedot, namanya nyedot kelewat, puyeng ke mata. Iya, naik sampai segayung, masuk semua segayung ya kan. Minum tuh mah. Ya tapi ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sebetulnya. Kalau emang kita punya Berarti kesaktian. kalau bulan puasa juga nggak apa-apa, misalnya kalau bulan puasa jangan Nah keluar. beda kalau bulan puasa. Berkumur juga. Ini kan kesunahan. Menjaga pembatalan itu lebih penting. Iya kan? Menjaga pembatalan puasa dengan mengejar kita kesunahan lebih penting banget. Berarti ini sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Sesuatu yang berbeda. Makanya ketika kita sedang berpuasa, ada beberapa hal yang patut dihindari. Baik dalam berwudu ataupun dalam beristinja. Artinya apa? Artinya kita ketika wudhu boleh nggak kumur-kumur gitu? Boleh nggak kumur-kumur? Iya. Ketika wudu boleh nggak kumur-kumur? Ketika berkumur pun bagaimana tidak berlebihan. Seperti tadi dianjurkan misalnya kita kan pakai gaya kumur pada minum dikit gitu. Ya, guys. Iya. Iya. Itu gila ya. Berarti nggak boleh guys ya. Pas katakan wah itu ntar masuk ke wudu sunat nah, ya. Sunat tapi kita mengalahkan kewajiban. Kan menjaga batal puasa itu kan wajib ya. Berarti tidak boleh berlebihan. Tidak boleh. Jangan sampai gini, sesuatu yang disunatkan mengalahkan sesuatu yang wajib dan itu maksudnya. Menjaga puasa itu kan wajib. Itu wudu hanya sekedar sunat, wajib dikalahkan bahaya. Apalagi kalau kumur-kumurnya pakai kuah baso. Nggak boleh itu guys ya. Nggak boleh itu. Aduh, parah itu mah. Itu ya ke hidung gitu harus dihirup. Wa masu jami rosi dan musab semua. Nah itu, nah ini tadi. Jadi penjelasan daripada wajibnya berarti kita menempelkan air di sebagian kepala kita. Itu kan rosi di sini. Berarti itu hukumnya wajib. Jangan sampai enggak. Nah, kesunatannya tadi semua. Itu kan di sini jami'i rosi. Jadi air itu kalau misalkan kita begini harus begitu. Saat kita nanti saat di sini perintah wajibnya masuk ba'di rosi, maka ditambah kesunatannya yang tadinya di sini hanya sebagian, disunatannya disemuakan. Tinggal kita mau pilih yang mana, gitu kan? Kalau sunatan semua ya silakan. Berarti dapat kesunahannya, dapat kewajibannya. Kalau cuma segini doang, kita hanya dapat kewajibannya saja, sunahnya tidak dapat. Gitu. Itu dianjurkan begitu. Saat kita mengusap bagian daripada kepala kita. Terus masul ujunen, yaitu mengusap ujunen, telinga. Ini kedua telinga kita. Dohirima wabatinima, baik luarnya ataupun dalamnya. Ya. Luar dalam berarti. Harus pakai jadi air
masukin sini, gitu kan? Jadi luarnya kita ini sampai bertemu antara jari dan jempol sampai bertemu. Sampai seperti ini nih. Nah, jempolnya belakang. Sampai dikorek-korek. Lepitan-lepitannya dikorek-korek, jangan sampai enggak. Bukan. Kan ada orang yang begitu doang. Daunnya doang cuci. Hmm. Lubangnya kagak kan itu. Lepitan-lepitannya kagak. Ada yang ini gini doang. Ada yang begini doang. Mentang-mentang sunnah daripada cuma begitu remehnya sekalian. Itu maksudnya. Walaupun sunnah, tetap sunnah juga ada kaifiat. Gitu, ada aturannya. Kaifiat yang enggak dapat kesunahannya. Maksudnya begitu. Jangan sampai mentang-mentang sunnah cuma gitu. Jangan, tetap aturan mainnya harus pakai. Itu. Terus bimain jadi dengan air yang baru. Kan? Tidak tidak begini. Kita 3 kali. Tetap harus ganti air baru. Ganti air yang baru. Wa tahlilil lihiyatil kasati. Nah, tadi ini menyangkut dengan wajah yang ada jenggot. Jenggotnya itu harus disemuakan di sini. Bagi jenggot yang tebal di sini kan. Terus wa tahlil asobil yaden dan juga menyelip menyisir seluruh jari-jari kita kan di sini. Itu kesunahan. Jadi seperti tadi kita membasuh tangan, membasuh kaki pada praktek kewajiban, ya saat dibasuh, basuh aja, misalkan nggak di apa namanya, nggak di sela-selanya itu nggak diperiksa, nggak dibeginikan, nggak disisir, nggak ditahlil, itu kan asobi tangan kita nggak ditahlil apa, cuma begini doang, itu boleh. Jadi ternyata begini dan membersihkan itu sunat jatuhnya. Jadi mau sambil pas tangan kan ada orang yang kayak begitu ya udah ya. Ada yang begitu. Kadang-kadang saya juga begitu. Gitu, gitu. Gitu. Nah, itu berarti kita hanya mengejar kewajiban saja. Yang penting satu, dijamin air itu kita tersentuh air semua kulit kita. Gitu. Jadi watakdimul yumna ala yusro, yang mendahulukan yang kanan dan watakdimul yumna ala yusro. Jadi yaitu mendahulukan dengan tangan kanan kita dan tangan kiri kita oleh tangan kanan kita, kaki kanan kita oleh tangan kiri kan gitu. Begitu juga tangan kanan kita oleh tangan kiri. Tangan Itu, kanan tangan kanan dibasuh dengan kiri. Iya. Tangan kiri oleh tangan kiri oleh tangan kanan. Itu maksudnya. Itu cara membasuhnya. Terus waktu itu salah satu. Jadi cara mencucikannya itu 3 kali. Jadi harus 3 kali. Kesunahannya. Yang terakhir wal mualah. Wal mualah itu secara terus menerus, tidak boleh ada jeda yang jauh. Contoh kecil. Kita berwudu. Pas lagi cuci tangan, ya air ini habis misalkan. Pindahnya misalnya kemana? Pindahnya ke desa Ciledug misalkan. Dari sini ke desa jauh. Diterusin lagi. Tinggal terusin lagi. Ya. Gitu kan. Karena apa? Karena ya contoh, kita baru selesai membasuh wajah, terus giliran membasuh tangan di tempat yang lain. Asal jangan jauh, misalkan kita sekarang di Bekasi, terus nyuci tangannya di Semarang misalkan. Ya kalau dekat mah boleh. Misalkan kita di Bekasi, nyuci tangannya di Tambun misalkan. Selama misalkan air itu masih ada, masih basah, gitu kan, ya silakan aja. Karena itu kan kewajiban. Rukun-rukun itu apa sih definisinya? Mawajabah wan kotoa, perkara yang wajib dilakukan wan kotoa secara terputus-putus. Sudah satu yang lain tinggal ke kewajiban yang berikutnya. Satu yang lain tinggal pindah ke berikutnya. Nah, ketika misalkan air tidak ada, pindah. Gak apa-apa, tinggal lanjut dan tidak boleh mengulang lagi. Kecuali kita udah habis. Di wajah kita misalkan udah gak ada air yang menetes, udah kena angin, udah kepanasan, udah apa. Jadi boleh pindah-pindah. Itu yang disebut gak boleh terputus itu maksudnya gimana? Sunahnya. Oh. Iya, ini kan disunatkan mualah, wal mualah. Jadi disunatkan untuk secara terus-menerus. Jangan jauh-jauh, jangan pindah-pindah. Gitu kan, wudu di sini, kaki di sini, tangan di sono. Padahal airnya ada ya. Padahal airnya ada, kan gitu.
atau misalkan antrian gitu kan. Misalkan kita lagi wudhu nih, lagi baru cuci muka, kita didongsoknya sama antrian belakang. Gantian apa? Gantian apa? Bisa darurat nih. Mundur dulu, misalkan. Ya gebel. Karena kita lanjut lagi. Nah, itu boleh seperti itu gitu kan. Karena ada urgensi lain, orang lain bisa darurat ya silahkan. Ya gue mundur lagi. Ntar gue cuci lanjut, dilanjutin lagi cucian. Boleh begitu. Kalau habis kita membasuh muka terus kita lu pengen beli rokok dulu. Iya, boleh. Lari dulu lari beli rokok. Boleh. Boleh itu bisa. Boleh. Ntar balik lagi. Ya secara fikih boleh kan gitu. Secara pikir boleh. Secara fikih boleh. Asal jangan Ya asal jangan air itu keburu habis di muka kita. Gitu. Air udah nggak ada air, jadi udah kering. Gitu. Kalau masih airnya masih ada, ya boleh-boleh aja. Cuma hanya tadi tidak mendapatkan kesunatan. Itu sunatnya mah diselesaikan dari awal sampai akhir, selesaikan secara mualah, secara berturut-turut. Gitu. Kalau misalkan terpisah-pisah, berarti dia tidak mendapatkan kesunatan saja. Wallahu a'lam bishawab. Paling segitu aja. Ya. Jadi intinya hari ini kita udah membahas tentang kewajibannya dan kesunatannya dalam berwudu. Minimal kita memahami. jadi apa yang wajib dan apa yang sunah saat kita berwudu kira-kira. Iya, betul. Oke, terima kasih. Segitu aja. Segitu aja. Ya, kita bahas untuk episode kali ini. Selanjutnya kita mau ngomongin soal apa nih Gus? Di kitab takrib ini. Berarti di sini mengenai tentang istinja selanjutnya. Istinja. Kalau bahasa kita mah cebok gitu. Bahasa cebok istinja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Notice channel official Syiar Sair Silaturahmi.